Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita kembali bertemu, berkumpul di majelis yang penuh dengan barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, tariqul ilaj li halli uqdatil israr. Ini adalah jalan mengobati untuk melepaskan diri daripada ikatan mengekali dosa. Orang yang belum tobat dari suatu dosa itu dalam bahasa agama disebut israr. Musirrin, orang-orang yang belum tobat terhadap dosa. Qala fil ihya i'lam anna an-nas qismani syabun la sabwata lahu nasha'a 'alal khair wa ijtinabi syarr wa huwa alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjaba rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Berkata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya beliau, ketahuilah bahwa manusia itu terbagi dua bagian. Yang pertama, seorang pemuda yang tidak ada masa kekanak-kanakan baginya, yang mana dia hidup atas kebaikan dan menjauhi kejahatan. Itulah orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjaba rabbuk, takjub Tuhan engkau. Artinya radhiya wastahsana wa azzama. Allah subhanahu wa ta'ala meridai, Allah menganggap baik, Allah membesarkan min syabin, daripada pemuda laisat lahu sabwah, yang tidak ada lagi baginya kelakuan kekanak-kanakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masa kekanak-kanakan itu adalah satu masa pertumbuhan manusia yang dilalui. Di masa kanak-kanak itu orang suka berkelahi, kanak-kanak itu suka menang sendiri, kanak-kanak itu segala kumpulan sifat-sifat yang macam-macam.
Nah, kalau ada pemuda-pemuda, kalau ada orang-orang yang sudah hilang sifat kekanak-kanakannya itu, maka itu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kekanak-kanakan itu jangan dibawa sampai ke masa muda, karena masa muda itu lain lagi dengan masa kekanak-kanakan. Di masa kekanak-kanakan dimaklumi berkelahi, dimaklumi berbantah. Masa kekanakan dimaklumi berpakaian serba minim. Kekanakan bertelanjang adalah mempermasalahkan, ngarannya kekanakan. Nah, apabila kita sudah berada di tingkatan masa muda, masa kekanakan ini masa yang ditinggalkan, jangan lagi dibawa ke masa muda. Masa muda, ya masa muda yang kita hadapi. Nah, kalau masa kekanakan ini masih terbawa ke masa muda, maka orang ini akan banyak melanggar hukum Allah. Masa kanak-kanak pakai celana pindik, selawar handap, maklum, yang kekanakan. Kalau sudah pemuda, selawar handap, celana pindik, itu sudah kada maklum lagi. Itu sudah bertentangan dengan agama. Masa kanak-kanak berkelahi, masa kanak-kanak mau menang sendiri, masa kanak-kanak tidak memikirkan kawan yang lainnya, itu maklum, karena kanak-kanak. Nah, kalau masa sudah hilang kekanak-kanakan, sudah masa muda, maka itu jangan lagi dibawa ke masa muda. Nah, seterusnya demikian. Setelah masa muda ini ada lagi masa yang namanya dewasa. Nah, orang yang di masa dewasa ini masanya kelakuannya kelakuan dewasa. Kalau masa muda, ya masa muda ini ya umur mulai balik sampai kira-kira umur 33, itu masa muda. Syab, pemuda, umur mulai balik sampai 30-an, 33, 32, itu sudah masa muda. Nah, 33 ini sampai ke 40 itu sudah dewasa. Nah, orang yang sudah dewasa ini kelakuan jangan lagi menyamai masa muda. Masanya sudah habis, kelakuannya pun habis. Nah, masa dewasa ada kelakuan tersendiri bagi orang dewasa yang diatur di dalam agama. Pakaian orang dewasa jangan menyamai yang muda. Itu tercela. Nah, kelakuan, perkataan, tingkah laku, sikap orang yang dewasa mesti dewasa, jangan seperti anak muda. Nah, kalau sudah dewasa ini habis, ada yang disebut dengan masa tua. Nah, masa tua sudah masa 40 ke atas. Orang umur 40 ke atas itu dalam agama disebut masa tua. Nah, orang yang hidup masa tua ini itu ada kelakuan tersendiri untuk orang yang sudah tua. Jangan orang yang sudah tua ini kelakuan sama dengan pemuda. Kan orang tua tuh bahuban, itu kan sudah tua. Muda bahuban lah, kada bahubannya masih muda. Nah, kalau orang tua ini mahirangi hubannya, berarti kada mau jadi tua. Ini orang tua bahuban, rambut putih, janggut mulai putih, kumis putih, itu memang tua, memang demikian. Itu sudah fitratullah, ini sudah sunnatullah. Nah, huban yang ada di kepala, di janggut, di sisungit, itu disikapi dengan kelakuan. Oh, ini aku sudah tua, aku bahuban, berarti kelakuanku jangan kayak nang kada bahuban. Nah, aku yang sudah putih rambut, mestinya perkataanku, sikapku jangan kayak orang yang masih hitam rambutnya. Nah, mestinya demikian. Jadi ada masa dan ada kelakuan yang sesuai dengan masa seperti itu. Apabila masa yang lalu itu kada bisa diputuskan, terbawa kepada umur kita, nah itu menjadi tercela, menjadi kada baik lagi, kada elok lagi dalam pandangan agama. Nah, sebaliknya kalau ada orang muda
yang berakhlak dengan akhlak tua itu dipuji. Nah, sebaik-baik pemuda, pemuda yang berakhlak seperti akhlak orang tua, sejahat-jahat orang tua yang berakhlak seperti akhlak pemuda. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau aku sudah umur misalnya 40, mau pakaianku nang pantas macam ini. Jangan memakai pakaian orang umur 30, jangan lagi. Umur sudah 60, pakaianku baju koko, baju takwa, kada patut lagi baju kaos cap buaya, kada usah lagi. Kada cocok lagi. Lain masanya. Lain masa. Nah, jadi Rasulullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridai dan membesarkan orang-orang pemuda yang telah hilang masa kekanak-kanakannya itu. Wa hadza azizun nadir, dan ini sulit dicari dan jarang terjadi. Biasanya masa kanak-kanak itu, akhlak kanak-kanak itu terbawa sampai kepada dia muda, kepada dia remaja. Nah, apabila tidak dididik dengan ilmu pengetahuan, tidak dididik dengan pengetahuan agama, maka masa kekanak-kanakan ini akan terus terbawa ke umur yang sebenarnya tidak kanak-kanak lagi. Manusia yang pertama, manusia yang seperti itu jarang didapat. Wal qismus tsani, bagian yang kedua, huwallazi la yakhlu an muqarafati dzunub. Bagian kedua adalah orang yang tidak sunyi daripada melakukan dosa. Yang tadi orang yang boleh dikatakan kada saling dosaan. Nah, orang yang akhlaknya bagus ini jarang. Yang kedua, golongan manusia yang tidak lepas dari melakukan dosa. Ini umumnya manusia demikian, kada lepas daripada melakukan dosa, kada lepas melakukan pelanggaran hukum Allah. Summa hum yanqasimun ila musirrin wa ila taibin. Kemudian mereka itu, orang-orang yang melakukan dosa tadi, terbagi kepada dua lagi. Satu kepada orang yang tidak tobat, dan kepada orang yang tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, musirrin, orang yang belum tobat, atau tobat tapi dibatalkan lagi. Jadi dosa-dosa kita yang kita belum tobat daripada berdusta, belum tobat daripada gibah, itu ngarannya musirrin. Belum tobat daripada zina padahal pernah berzina, belum tobat daripada riba, belum tobat daripada sombong, belum tobat daripada riya, belum tobat daripada macam-macam dosa. Nah, ini yang kita bicarakan pada malam ini, bagaimana caranya supaya orang yang belum tobat itu bisa untuk tobat. Wa gharaduna an nubayyina al-ilaja fi halli 'uqdatil israr wa nazkura ad-dawa bihi. Tujuan kami bahwa menerangkan obat, cara pada melepaskan ikatan mengekali dosa itu, dan kami menyebutkan obat padanya itu. Jadi mesti dicari, di muhasabah. Kelakuan kita mulai balik sampai sekarang, kita muhasabah. Mungkin ada dosa kita yang belum kita tobat kepada Allah. Dosa durhaka kepada orang tua, mungkin ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa perempuan yang durhaka kepada suami, mungkin ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa menipu orang, barangkali ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa menzalim orang, barangkali ada yang belum tobat kepada Allah. Nah, ini yang diusahakan supaya kembali, supaya tobat.
Fa'lam anna syifa'at taubati la yahsulu illa biddawa. Ketahuilah bahwa kesembuhan tobat itu diumpamakan syifa, kesembuhan. Sedangkan mengakali dosa itu diumpamakan dengan penyakit. Orang yang mengakali dosa, orang yang belum tobat dari dosa, itu orang yang berpenyakit. Penyakit rohani. Penyakit rohani ini dalam dunia memang belum terasa. Belum terasa. Tetapi begitu hendak mati, nah mulai terasa. Mati makin terasa lagi. Itu penyakit rohani. Jadi mengakali dosa diibaratkan penyakit, tobat diibaratkan kesembuhan. Wala yaqifu 'alad dawa man la yaqifu 'alad da, dan tidak berhenti atas obat orang yang tidak berhenti atas penyakit. Orang yang kadang merasakan penyakit, dia kadang akan mencari obat. Orang yang kadang merasa punya penyakit, itu kadang akan mencari obat. Banyak orang-orang yang sudah begitu parah, periksa ke dokter, sudah penyakitnya sudah sampai sekian. Nah demikian halnya pula dosa. Nah apabila kita tahu penyakit, nah kita ada harapan untuk berubat. Bila kita tahu bahwa dosa itu adalah laksana penyakit, ada harapan kita untuk bertobat. Nah, yang sulit ini orang yang kadang menganggap sakit dengan dosa. Nah, orang yang kadang menganggap sakit dengan maksiat. Sehingga orang ini jauh daripada tobat kepada Allah. Jauh daripada tobat kepada Allah. Karena ini merasa kada dosa yang diperbuatnya. Kada dirasakan sakitnya dosa itu. Idza ma'na lid-dawa illa munaqadatu asbabid-da, karena tidak ada makna bagi obat melainkan melawani sebabnya penyakit itu. Nah, fungsi obat ini adalah melawan penyakit itu. Nah, tobat itu melawan dosa. Tobat melawan dosa. Fakullu da'in hasala min sababin fadawa'uhu hallu dhalika sabab wa raf'uhu wa ibtaluh. Maka tiap-tiap penyakit yang hasil dari satu sebab, maka obatnya adalah melepaskan yang demikian sebab, mengangkat dan membatalkannya sebab.